Zeda Salim, mantan istri seorang oknum Habaib Alwi, mengaku bahwa ada sekitar 2 lusin perempuan menjadi korban satu oknum Habaib Alwi. Ini sungguh luar biasa pengakuan dari Zeda Salim, yang mana videonya diupload oleh Gus Fuad Channel. Jadi Gus Fuad Channel baru-baru ini mengupload satu video pertemuan dengan PWLS dan Zeda Salim. Gus Fuad Channel baru saja mengupload sebuah video yang diberi judul "Pak Prabowo copot aja Kapolri jika nggak atensi Zeda Salim korban KDRT seorang Habib Alwi". Nah, link videonya bisa dilihat di dalam deskripsi video ini. Jadi bagi saudara-saudara kami yang ingin mengetahui tentang kisahnya Zeda Salim yang baru-baru ini datang lagi ke PWLS, itu kami lihat berada di kediamannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ada di Kresek, Tangerang. Di situ videonya diupload oleh Gus Fuad Channel. Dan pengakuan Zeda Salim ini sangat mengejutkan, karena ternyata setelah Zeda Salim memunculkan kasus ini, kemudian pada tahun 2023 itu ya, kemudian kata beliau, kata Zeda Salim nih, ada perempuan yang meng-DM beliau, yang menghubungi beliau. Zeda Salim mengatakan ya sekitar 2 lusin. 2 lusin itu satu lusinnya berapa? Kalau gelas satu lusin itu kan 12 ya isinya ya kan. Nah kalau 2 lusin berarti kan 24. Nah kalau dikatakan lebih berarti 24 perempuan lebih. Masya Allah, luar biasa. Nah, masalah pernyataan dari Gus Fuad yang menginginkan kepada Pak Prabowo copot aja Kapolri jika nggak atensi Zeda Salim korban KDRT seorang Habib Alwi. Nah, ini pernyataan Zeda Salim sendiri yang posisinya menjadi seorang istri yang dinikahi secara agama, yang tidak tercatat melalui KUA pemerintah, kemudian merasa kesulitan untuk melaporkan itu ke pihak kepolisian. Nah, ini caranya ada nih, caranya ya, bagaimana caranya? Karena ini masalah rumah tangga ya. Nah, masalah rumah tangga ini kalau asas dasarnya hanya pernikahannya itu dicatat di pemerintah atau tidak, sedangkan ini kita melihat segi kemanusiaannya. Segi kemanusiaannya ya, kalau misalnya Zeda Salim ini mampu untuk menunjukkan bukti-bukti secara kemanusiaan ya, secara kemanusiaan, bukan secara suami istri dulu nih, bukan suami istri. Karena kalau misalnya secara suami istri maka bisa juga dibuatkan suatu benteng payung undang-undang. Karena yang namanya kemanusiaan, siapapun yang diperlakukan secara zalim, maka pemerintah juga harus hadir. Nah, pemerintah hadir bagaimana caranya? Sedangkan Zeda Salim dengan suaminya ini kan pernikahannya hanya pernikahan agama. Kemudian kalau kasusnya dilaporkan ke KUA misalnya atau ke Kementerian Agama, ya kan kesulitan. Nah, ini lapornya kan ke polisi. Lapornya ke polisi. Nah, polisi kan mencari nih kira-kira ada pasal tentang KDRT. KDRT tersebut yang memang tidak memiliki buku pernikahan, bagaimana caranya agar bisa melindungi hak setiap manusia. Nah, inilah yang perlu dibahas di dalam pemerintahan negara kita. Jadi negara dan pemerintah, terutama DPR ya, DPR RI, kami menghimbau ini, karena memang banyak terjadi di Indonesia. Ada yang bahkan mohon maaf nih ya, kumpul kebo itu kan mulai marak nih. Kumpul kebo itu udah mulai marak di mana-mana tanpa ada ikatan pernikahan sekalipun, baik itu pernikahan agama apalagi pemerintah. Jadi pernikahan secara agama aja enggak, apalagi pemerintah, jadi juga enggak. Oleh sebab itu bagi pemerintah Indonesia ini harus membuat undang-undang atau merevisi undang-undang, atau misalnya nih undang-undangnya ditinjau kembali. Masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga lah, yang dimaksudkan rumah tangga ini bagaimana?
Apakah memang harus ada surat ya, ada surat resmi dari pemerintah sebagai suami istri atau bagaimana? Nah, kalau misalnya yang kumpul-kumpul itu kan pasti nggak ada surat-suratnya. Nah, bagaimana dengan orang yang dinikahi secara agama? Nah, menurut pandangan kami, ini menurut Islam ya, kalau ada seorang suami istri menikah secara sah agama, itu pernyataan antara istri kemudian wali itu bisa menjadi dasar hukum. Jadi pernyataan istri dan wali bisa menjadi dasar hukum, kan ada saksi. Makanya pernikahan agama itu tetap mencantumkan adanya saksi. Nah, saksi manusia bukan binatang saksinya ya. Saksi manusia itu bisa dihadirkan sebagai saksi. Jadi inilah yang harus dicantumkan di dalam undang-undang kita. Jadi pernikahan walaupun toh misalnya belum tercatat ada nomornya, tetapi di situ ada pernyataan dari istri, kemudian ada pernyataan dua saksi, kemudian dilaporkan pemerintah, seharusnya pemerintah bisa mengesahkan. Nggak usah mempersulit begitu. Karena kalau terjadi seperti ini kan doruri. Doruri itu sesuatu yang keharusan, kepastian. Kan setiap manusia memiliki kebutuhan, termasuk kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan biologis ini pemerintah harus hadir. Tidak bisa pemerintah hanya membatasi bahwa pernikahan yang sudah dilaporkan di pihak pengadilan atau di pihak KUA yang sudah mendapatkan surat resmi, kemudian kalau ada masalah baru pemerintah bisa ikut campur tangan. Tidak bisa begitu. Ini namanya tidak melindungi hak asasi manusia. Sekali lagi, jika kita ingin melindungi hak asasi manusia, maka siapapun yang terikat hubungan di dalam suatu rumah tangga, judulnya rumah tangga. Rumah tangga itu ya ada laki-laki ada perempuannya yang melakukan hubungan. Nah, mereka kalau seandainya kumpul kebo, maka bagaimana mereka bisa nih kalau seandainya terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, maka laporan dari kedua belah pihak itu tidak boleh pemerintah mempersulit. Karena dasar hukum Islam itu, dasar hukum Islam loh ini bisa dijadikan rujukan, pijakan untuk dijadikan dasar hukum ya. Jadi dasar hukum Islam itu kan hifdzun nafsi, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta. Nah, hifdzul akli, menjaga akal dan seterusnya. Hifdzun nasli, menjaga keturunan. Nah, ini bisa dijadikan dasar bahwa pengakuan seorang perempuan dan suaminya walinya dan saksi itu pemerintah harus bisa segera mencatatnya bahwa itu adalah hubungan yang sah, sehingga dari pernyataan itu bisa dijadikan dasar hukum untuk laporan ke pemerintah. Inilah saran kami, karena kalau tidak maka kasihan orang-orang yang menjadi KDRT. Semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.